What if I told you that our universe isn't always fair? Ketika kita selalu berusaha untuk mengambil setiap kesempatan yang ada, coba teman-teman pikir baik-baik, seberapa seringkah usaha teman-teman dikhianati oleh hasil? Ketika sudah berpikir kita udah kerja keras banget, pagi siang kerjain sesuatu, tapi hasil yang kita dapetin itu gak sesuai dengan yang kita inginkan. But have you ever realized that maybe, at times, the more you try, the more you fail? And what if I told you more that usaha tidak akan mengkhianati hasil? Is the biggest lie in this planet. The good news is, sometimes you don't need to try too hard. We just need to wait for a perfect moment, and everything will be under control. Living life isn't about taking every moment counts. It is about the art of taking a perfect moment. 22 tahun yang lalu, saya dilahirkan dengan nama James Philip Paradis Subjektif, David Panel James, and probably I'm the youngest speaker today. Saya dibesarkan di lingkungan yang memberikan saya banyak kesempatan untuk mengeksplorasi diri di bidang seni dan juga bidang kreatif. Dari kecil saya senang menikmati estetika, nada, dan mengabadikanmu. Akan tetapi, hingga pada tahun 2021, saya memasuki fase hidup yang berbeda dengan memutuskan untuk berkuliah di jurusan teknik fisika. Dunia yang penuh angka, logika, struktur, rumus-rumus gak jelas, apa itu? Gak ada saya kan? Tadi ada soalnya. Udah pulang. Terus teman-teman bisa membayangi betapa sulitnya saya untuk beradaptasi, menyeimbangkan kedua kehidupan saya yang berbeda ini, yang sangat kontradiktif. And there are times ketika saya bingung kapan harus menuruti otak kiri, otak kanan, kapan harus berusaha, dunia ini dunia gitu, apa yang harus saya lakukan lagi untuk mengejar semua mimpi saya dan lain sebagainya. But eventually, I've come to understand that the clash between these two worlds is what shapes my unique privilege. Menerima dan menjalani banyak sekali kesempatan yang berbeda-beda membuat saya itu sadar akan sebuah fenomena. Ketika banyak sekali usaha saya itu dikhianati oleh hasil. Hingga akhirnya, saya menemukan sebuah olah yang mengatakan bahwa ternyata hanya butuh satu momen penting yang menentukan keberhasilan kita. Ternyata usaha yang banyak itu tidak semata-mata menghasilkan usaha yang kita inginkan. And I started from this market. Teman-teman tahu bahwa ternyata seorang peselancar, surfers, untuk mereka bisa berhasil sampai ke kejuaraan dunia, mereka tuh butuh waktu kurang lebih 10 tahun. Jadi nyelancar terus. Dan selama mereka latihan itu bertahun-tahun, sampai 10 tahun, atau bahkan lebih, setiap peselancar tahu bahwa mereka tidak bisa berselancar setiap saat. Tidak setiap ombak bisa dimanfaatkan oleh peselancar, karena ada ombak yang deras, ombak yang kencang, atau bahkan tidak ada ombak sama sekali. So the surfers just wait a perfect storm to perform their best. Saya mendapatkan satu pencerahan bahwa ternyata seorang pemenang itu atau seorang yang berhasil bukan mereka yang berusaha semaksimal mungkin setiap saat. Banyak mereka yang mulai dan berusaha di waktu yang tepat. Because the chosen one knows when to start. The spark adalah momen pertama ketika kita menentukan kapan harus mulai, kapan harus berusaha. Dan ketika kita sudah memulai sesuatu, biasanya kita langsung menggebu-gebu pengen bekerja, dapat tugas, dapat apa, pengen ngerjain dari malam sampai pagi, sampai malam lagi, atau dapat tanggung jawab apapun, kita menggebu-gebu dengan harapan achievement yang besar akan kita dapatkan. Tapi gimana sebenarnya jika kita sebenarnya bisa mengeluarkan effort sekecil mungkin untuk hasil yang semaksimal mungkin? That is called the focus. Ketika saya pertama kali belajar main gitar,
saya berpikir saya harus menghafal semua chord gitar ini yang kurang lebih ada di layar. Dengan harapan saya bisa memainkan lagu kesukaan saya dengan chord yang jazzy. Tapi ternyata, it turns out, saya nggak bisa satu chord pun. Saya berusaha ngafalin semuanya, tapi pas sudah nyanyi, lupa satu chord. Hingga akhirnya saya sadar bahwa ternyata hanya butuh menguasai 4 chord aja. Kalau bisa memainkan, gak cuma lagu kesukaan saya mungkin. Lagu-lagu teman-teman juga bisa dimainkan dengan 4 chord ini. D. Contohnya ini contohnya D. F press. G. A. Dengan 4 chord ini kita bisa main beberapa lagu contohnya. When you let comfort what you used to before. Atau coba tanya hatimu sekali lagi. Atau semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Jadi apa ya? Warna atasan ingin jumpa. Oke, 4 chord aja setidaknya saya udah bisa mainin 3 lagu berbeda-beda. Yang artinya setelah saya belajar gitar dan mungkin mempelajari hal-hal lain, saya sadar bahwa ternyata hanya lebih baik fokus terhadap hal-hal kecil untuk bisa mengeksekusi hal-hal yang lebih besar lagi. Saya nggak sadar setelah saya udah bisa mainin 4 chord itu, saya bisa memainkan chord yang lain. And it's called the 80/20 rule. 80/20 rule atau biasa disebut dengan Pareto Principle mengatakan bahwa 80% hasil yang kita dapatkan dalam kasus apapun itu muncul dari 20% hasil, 20% usaha. Sebagai contoh, main gitar 20% chordnya mungkin 4-5 atau mungkin lebih sedikit atau lebih banyak. Kita udah bisa mainin mungkin 80% lagi ada di dia ini. Atau dalam kasus lain ketika kita mau belajar bahasa baru, cukup 20% aja, which means mungkin basic talks-nya aja, percakapan sehari-hari, dan kita udah bisa ngomong ke orang dari negara tersebut. And the next question is, bagaimana kita tahu 20% apa yang kita butuhkan dalam kasus kita? Karena meskipun saat kita mengusahakan hal-hal yang penting, tidak semua hal bisa kita kendalikan. It is important to understand that some things are within our control, while others are not. And it's called an economy of control. Our mindset, effort, perspective are the things that we can control. Usaha saya untuk menguasai 4 chord gitarnya tadi, pikiran dan semangat saya untuk belajar setiap hari, berlatih setiap hari, those are the 20% that we should focus on. Sedangkan bagaimana respons orang lain, misalnya dalam mendengarkan gitar saya, suara saya, apakah kalau misalnya saya bikin video cover di Instagram gitar ini akan dapat 100 like atau lebih? Hal itu adalah hal-hal yang berada jauh atau bahkan tidak sama sekali dalam kontrol kita. Sehingga tidak ada gunanya untuk memikirkan hal-hal tersebut. So focus on what we can actually influence and let go of what we can. Dan tiba kita di fase yang paling krusial, yaitu the readiness. Fase yang membuat banyak orang gagal mencapai mimpinya, baik itu mimpi kecil, mimpi besar. Dan kita akan belajar dari seorang anak yang ingin membuat layang-layang kotak. Ada seorang anak yang pengen membuat layang-layang, sebagaimana teman-teman tahu bahwa layang-layang itu terdiri dari kertas minyak, rangka dari lidi, dan juga benang. Ketika seorang ini pengen buat layangan, dia berpikir bahwa dia mau mengumpulkan material-material terbaik untuk membuat layangan terbaik. Akhirnya dia membuat, dan singkat cerita layangannya jadi. Benangnya bagus, rangkanya kuat, motifnya indah, dan lain sebagainya. Hingga keesokan sorenya, dia pergi ke padang rumput untuk mencoba menembakkan layangannya untuk pertama kali. Dia lari sekuat tenaga, menit demi menit, jam demi jam, hingga akhirnya malam pun tiba. And it turns out,
Layangannya belum bisa terbang. Dia berpikir mungkin apakah layangannya kurang bagus, mungkin kurang mahal bahan-bahannya, yang akhirnya dia besoknya bikin layangan yang baru lagi. Dia rombak semuanya, bikin rangkanya lebih bagus, benangnya lebih kuat. Dia berlari lagi, melalui bukit, naik turun, mencoba mendapatkan layangan terbarunya. Larinya semakin kencang, tekniknya semakin jago, narik-narik. Tapi hingga malam akhirnya tiba, dia pun belum bisa untuk menerbangkan layangan. Sebagai seorang anak kecil, dia tidak tahu bahwa ternyata masalahnya bukan ada di layangannya, tapi masalahnya ada pada angin. Dia tidak tahu bahwa ternyata butuh angin yang sempurna untuk menerbangkan layangannya. Dan selama ini dia mencoba, belum ada angin yang sempurna yang mampu untuk menerbangkan layangannya. Hari demi hari dia terus mencoba menerbangkan layangannya, tapi tetap gagal. Dan selama di busanya dia pikir adalah the kite is meant to fly. Hingga pada suatu hari, the day has come. And in that moment, dia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiupan angin yang mengisyaratkan kebahagiaan. Perlahan mengangkat layangannya dan menerbangkannya di atas langit. 2024, tepat 1 tahun yang lalu. Saya melihat Instagram post TEDx ITS tentang Local Speaker Recruitment untuk TEDx ITS 2024. Sebuah kesempatan yang saya impikan sejak lama ada di depan mata saat itu. Selama 1 minggu, saya menyiapkan pitching terbaik, berlatih setiap malam. Sampai di hari pengumuman, I failed. I was rejected as a speaker for TEDx ITS 2024. Di periode yang sama, production house saya, Artulux Visual Works, PH yang berpengalaman untuk menghandle event photo booth, event documentation, mengajukan tender untuk membuka jasa photo booth the main event TEDx ITS 2024. Kami membuat proposal, meeting dengan panitia, merancang RAB, semuanya kami usahakan untuk bisa kerjasama dengan TEDx ITS 2024. But somehow, we missed the chance to win the tender. Hingga akhirnya pada tahun ini, 2025, the perfect moment comes. Untuk kedua kalinya saya melihat mengenai speaker recruitment untuk TEDx ITS 2025. At this point, I told myself, just one more shot, one final try. Kebetulan saat itu pengumpulan berkas tersisa 2 hari. Saya berusaha mengerjakan semua keperluan sebisa saya, mengerjakan semuanya dengan usaha terbaik, dan membuat materi ini dari hati. And after years of dreaming about being a TEDx speaker, here I am now, standing on this stage at this perfect moment. Last year, my small company, Artulus Visual Works, failed to win the tender. But months ago, TEDx ITS wished us directly to become an official sponsor of this very event. Eventually, those moments, those perfect moments, arrived. When I asked myself, what if I stop? What if we don't keep trying? What if the kids stop trying to fly the kite? Anak tersebut tentunya gak akan pernah tahu bahwa selama dia mencoba, selama dia berusaha akan ada satu hari yang sempurna untuk menerbangkan layang-layangnya. Dan dia hanya bisa memanfaatkan hari tersebut karena dia sudah siap. And that is what we call the readiness. Kesiapan kita untuk mengeksekusi sesuatu ketika momen sempurna itu datang. Pertanyaan yang muncul di benak saya, gimana kalau misalnya saya gak mencoba dari kedua kalinya, dan kalau saya gak membangun saya dengan baik dan segala macamnya.
maybe or surely saya tidak akan berdiri di sini. Saya tidak akan bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Saya tidak bisa mengundang ayah dan ibu saya tuh ada di sini. Logo Archroads Visual World tidak akan terpampang di screen dimanapun. Teman-teman tidak akan mengenal saya. And every perfect moment starts with the spark. Ketika kita tahu kapan harus memulai sesuatu tanpa berburu-buru, melakukan hal-hal penting yang bisa kita kontrol untuk mempersiapkan diri kita kapanpun dan dimanapun tanpa memaksakan hasil yang sesuai dengan keinginan awal kita. Di saat itu kita akan siap dan berhasil mengambil momen terbaik yang akan datang. Karena seberapa keras pun kita berusaha, kalau nambah waktunya, nggak akan dapat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil di waktu yang tepat. Semua akan indah pada waktunya. Kemenangan bukan tentang berusaha setiap saat. It is about being ready to catch the perfect moment when it shows up. And today, I dedicate this talk to every perfect moment that shaped me. And to all of you guys who are not part of it. Always be ready and take that perfect moment. And everything would be better. So now, how ready are you? My name is James Stewart. Thank you.